Halo semua, Barang Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan drama percintaan tapi dikemas dengan penuh kengerian. Film ini bercerita tentang kelakuan pasangan ibu dan anak yang hobi merampok dan menghabisi para korbannya dengan cara yang di luar nalar. Ada yang lebih seru lagi? Ya ada atuh, karena apa jadinya jika korban yang akan mereka rampok adalah pasangan mafia yang hobi mateni orang juga. So, jika penasaran seperti apa ketegangannya, tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film dimulai dengan diceritakannya sebuah danau terpencil yang berada di perbatasan Meksiko, di mana perbatasan Meksiko sendiri sudah dikenal sebagai kawasan berbahaya, tempat menghilangnya ratusan orang sejak dulu. Kabarnya mah gara-gara kelakuan para mafia, namun pada kenyataannya masih banyak kasus orang yang menghilang tanpa diketahui penyebabnya. Untuk itu mari kita cari tahu. Cerita berawal dari suasana danau sepi yang berada di daerah perbatasan Meksiko dan Texas. Lalu tak jauh dari lokasi danau, seorang kewes bernama Esther sedang sibuk meracik jus takokak untuk ia hidangkan kepada tamu yang menyewa penginapan ibunya. Seger dong, apalagi perasan buah endemik tersebut bisa dijadikan campuran pembuatan cimol yang sedang dibuat oleh si emak dengan cetakan telapak tangannya. On the Mexico side of the border. Came his workers. Pria mana yang gak merasa nyaman oleh pelayanan si emak yang memperlakukan konsumen dengan nuansa kekeluargaan. Pria ini pun katanya ketagihan untuk menginap di rumah Mak Teresa. Karena selain makanannya enak, si emak dan Esther memperlakukannya seperti seorang raja. Enjoy his food. I want to travel. How about some coffee? It's taking forever. Do you like sugar in your coffee? Si penyewa penginapan akhirnya tumbang oleh makanan si emak yang sebenarnya sudah dicampur obat bius. Lanjut Esther pun mencari dan mempreteli barang berharga yang dimiliki si penyewa penginapan. What do you think? Where's Dark, Mama? I don't know. Setelah semua harta benda si korban didapat, datanglah karyawan si emak yang bernama Henry. Pria belok dan gak bisa bicara ini seperti biasa bertugas menghilangkan jejak para korban plus menyembunyikan mobil-mobil mereka. Namun di sela kelakuannya ini kadang-kadang Henry menemukan harta si korban yang sudah pasti tidak akan ia berikan kepada si emak. Singkat cerita, mereka akan membuang si korban yang masih pingsan dengan menenggelamkannya ke dasar danau. Perbuatan jahat mereka pun sudah berlangsung cukup lama, mengingat daerah perbatasan yang jauh dari jangkauan polisi. Setelah melakukan aksi psikopatnya, si emak memohon ampun layaknya orang yang taubat sambal. Karena semua ini terpaksa ia lakukan demi mendapatkan duit yang banyak agar bisa pindah ke luar negeri bersama anaknya. Di keesokan paginya, Esther yang sedang menjambak-jambak jagung mendengar segambreng imigran gelap yang ingin numpang hidup semalam doang di penginapan ibunya. Dengan nada yang memelas, mereka yang gak punya duit meminta si emak untuk bermurah hati. Tapi sayang, si emak menolak dengan menyebut semua kamar sudah penuh. Esther gak tega juga dengan nasib para imigran yang katanya dirampok dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak travel bodong. Lalu Esther akan memberikan mereka makanan meskipun aksinya ini diketahui oleh Henry. What do you want, Dirk? Gracias. Niños. Please, take it. ¿Me puedes decir algo, por favor?
Sekembalinya ke rumah, Esther kaget melihat ibunya yang sudah cumpaguk nongkrong menunggunya. Tapi untungnya si emak tidak marah. Malahan ia bangga karena masih ada kebaikan di jiwa anaknya. Lalu si emak mengingatkan kembali bahwa apa yang mereka lakukan selama ini hanya untuk bisa hijrah ke tempat yang lebih baik. I'm not mad at you. He meant what he talked about. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Pagi yang cerah mengawali rutinitas Esther yang akan pergi ke kota. Karena hampir seminggu sekali ia rutin mendatangi apotek untuk membeli obat tidur plus obat pelemas otot. Namun di kesempatan kali ini si penjaga apotek mulai curiga karena Esther terus-terusan membeli obat yang sama. Lalu Esther berbohong dengan menyebut ibunya mengidap insomnia dan kadang-kadang suka tantrum gak jelas sampai ngacak-ngacak dapur. Maka dari itulah Esther butuh obat pelemas otot biar ibunya melenoi dan gak rese lagi. Wearing the boy clothes. Señora Sarelli, it's okay. Sin embargo, esto no resuelve por el cártel de los Zetas. Esther mendengar sebuah berita tentang peperangan para mafia yang terjadi di lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Tapi belum banyak yang ia dengar. Bu Moni keburu datang untuk memberikan THR berupa gaun cantik yang kemarin lupa ia berikan. Dengan hati yang senang, Esther menyembunyikan hadiah yang ia dapat agar tidak diketahui oleh ibunya. Tak lama kemudian, ia melihat kedatangan Hendrik yang sedang menemui Mak Teresa. Entah apa yang sedang mereka bahas. Yang pasti Esther mendengar saat ibunya menyuruh Hendrik untuk datang ke kamar si emak tengah malam nanti. Malam yang indah dan sepi dijadikan kesempatan oleh si emak untuk beraduk songkol dengan Hendrik. Esther pun bisa mendengar jeritan seorang nini-nini saat dibombardir belalai Hendrik yang panjang dan berurat meskipun sedikit bengkok. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. You have to do. Aha, sepertinya tamu yang datang kali ini adalah orang kaya yang selama ini diharapkan oleh si emak. Dan ternyata benar, pria bernama David ini akan menginap selama semalam sebelum melanjutkan perjalanannya. Sebentar. Esther memberikan teh selamat datang yang tentunya sudah ia tambahi obat tidur. Dan ya kalau sudah begini, Esther tinggal menunggu suara... Ketika Esther menggeledah mobil David, datanglah seorang pemuda bernama Paco yang sedang panik karena ayahnya terkena tembakan. Lalu ia mengancam Esther agar memberikannya sebuah kamar dan memberikan pertolongan terhadap ayahnya. House. We have a guest inside. You, down here, come. Di bawah ancaman, si emak dan Esther akan mengeluarkan peluru di ceker pria bernama Ignacio. Meskipun bukan seorang dokter, Paco terus memaksa mereka untuk menjadi dokter dadakan. Setelah operasi dadakan beres, Paco mendengar kedatangan Hendrik yang akan minta jatah lagi kepada Mak Teresa. Lalu dengan terpaksa si emak menyebutkan itu adalah karyawan ganteng yang mengurus penginapan bersamanya. Kemudian Paco menyuruh si emak agar memerintahkan Hendrik untuk menuju dapur. Dirk, the kitchen. Move. Nobody else lives here. Come here. Move. Paco yang terlihat bingung sendiri meminta agar semua HP dikumpulkan. Lalu ia membawa si emak dan Hendrik untuk memastikan siapa saja yang berada di penginapan. Move it. Now that one. No. It's okay. Open the door. Open the door. Vamos, let's go. Okay. Is this the only guest? Yes, it's the only one. Setelah mengetahui cuma ada satu tamu, Paco langsung menempatkan ayahnya di kamar yang kosong. Kemudian ia menyuruh semua orang untuk masuk juga ke dalam kamar dan mengancam mereka untuk jangan coba-coba kabur. Come on. Ketika tengah malam, Esther mendengar David yang baru sadar dari pingsannya. Terlihat Esther pun bingung takut David buka mulut dan menceritakan kelakuan ia dan ibunya kepada Paco.
Sambil memberitahu apa yang sedang terjadi, Esther meminta David untuk jangan banyak omon-omon, tapi boro-boro nurut. Yang ada David emosi karena tahu dirinya sudah diracun oleh Esther. You drugged me! Esther berbohong dengan menyebut bahwa ia ingin mengecek David yang terlihat sakit pas datang ke penginapan. Lalu ia berterima kasih kepada Paco karena sudah menyelamatkannya dari om-om yang mau memperkaosnya. Perkataan Esther dengan mudahnya dipercaya oleh Paco. Lalu Paco berniat untuk menghabisi David, hitung-hitung mengurangi saksi atas perbuatan ia dan ayahnya. Setibanya di hutan, Paco menyuruh Esther untuk menggali kuburan. Karena bagaimanapun juga ia tidak mau jika sampai ada orang yang melihat David. Lalu saat kuburan cetek berhasil dibuat, Paco menyuruh Esther untuk pergi duluan. Biarlah AA Paco yang menuntaskan pekerjaan ini. Meskipun masih berstatus sebagai Sandra, Esther menawarkan sarapan karena sejak semalam mereka belum makan. Ketamponan AA Paco pun makin lama membuat Esther lupa bahwa pria ini adalah seorang penjahat. Okay. Salte del carro, puto, come on! Paco tidak tahu Henrik sudah biasa menyembunyikan mobil para korban si emak. Kemudian Esther langsung menyarankan Paco agar membuang mobil David sebelum diketahui orang. What's the problem with the retard? Sambil nunggu dibuatin telur ceplok, Paco kepo lah kok bisa orang seperti Henrik kerja di tempat ini. Esther pun cuma senyum sendiri karena burik-burik juga si Henrik adalah karyawan jadah kesayangan emaknya. Sementara Esther kini sedang merasakan nikmatnya melayani seorang pria yang bagaimanapun juga telah menggetarkan saluran rahimnya. Acara pasutri-pasutrian Esther akhirnya berantakan oleh kedatangan Mak Teresa. Lalu ketika ada kesempatan, si emak mengingatkan Esther untuk jangan meracuni Paco dan Ignacio. Karena ia takut jika sampai mereka tidak pingsan bareng dan tentunya itu sangat membahayakan mereka. What he did last night. Trust me. El güey se despertó. Se escalabró bien feo. Agarramos los huevos, cabrón. Makin lama luka tembak di kaki Ignacio makin terasa nyut-nyutan. Lalu ia meminta Paco untuk memberikannya antibiotik sebelum kakinya membengkak atau bahkan membusuk. Un par de días, güey. Paco, los antibióticos. How is he? We need to get him some medicine. Paco meminta Esther untuk mengantarnya ke apotek terdekat. Lalu ketika si emak melarang, ancaman Paco membuat si emak akhirnya ciut. Tapi lain halnya dengan Esther. Ia mah happy karena bisa berduaan lagi dengan Paco, si ganteng-ganteng penjahat. Esther, hola. Why you acting so nervous? I haven't seen you in a while. He sliced his leg open. Such a silly man. Saat mereka OTW pulang, Paco penasaran apakah Esther sudah punya pacar atau cuma seorang janda atel yang sering kelayaban di medsos. Padahal jangankan menikah, Esther mengaku bahwa si emak paling anti jika melihat ia bersama seorang pria. Mendengar perkataan tersebut, kini Paco sadar kenapa Esther tidak pernah pakai rok mini atau setelan haredang seperti para kewes pada umumnya. Kemudian Esther menceritakan tentang harapan ia dan ibunya yang sedang menabung untuk bisa pindah ke luar negeri. Terlebih ia dan ibunya sudah muak tinggal di daerah perbatasan yang dikit-dikit terjadi perang mafia. Get away from all the... Waduh, si emak jelas tidak suka melihat anaknya malah akrab dengan Paco. Sementara Paco sendiri lupa dengan identitasnya yang seorang mafia dan malah merasa seperti seorang pemuda yang diusir oleh calon mertua. In the kitchen. What happened? Paco jadi kasihan dengan nasib Esther yang katanya baru saja digampar oleh emaknya. Ia pun merasa bersalah karena kebersamaan mereka hari ini malah membuat Esther bersedih. Your mom... Please, just... Di keesokan harinya, Paco menemui Esther yang sedang merenung di kamarnya. Cuma kali ini Paco merasa pangling saat melihat rambut Esther yang digerai. Dan ya, kalau sudah begini, dari mata turun ke hati dan mengendap di kulit kanyut. Esther pun gak kuasa menahan gejolak asmara yang selama ini ia pendam terhadap laki-laki. What is this?
Gusti, saking takut anaknya dijamah pria, si emak bela-belain membungkus tembolok anaknya menggunakan kain dari kulit sofa. Tapi tenang, Bang Pako punya pisau raut untuk menjebol perisai buatan Mak Teresa ini. Setelah peraduk songkolan untuk pertama kalinya, Esther melenggang penuh bahagia disertai aroma pandan yang masih nyamuang di awang-awang. Namun suasana mendadak berubah saat si emak kembali memergoki ia dan Pako. I should go clean the kitchen. Alguien con nosotros, Almit. Ignacio mengingatkan Pako akan rencana mereka untuk mengambil duit hasil jual beli senjata dari para mafia. Namun untuk berjaga-jaga ia ingin mengajak Henrik agar tampilan mereka ke bawah serem. Lalu ketika sesi makan bareng, Ignacio memberitahukan rencananya kepada si emak berikut niatannya untuk mengajak Henrik. Mendengar Ignacio akan mendapat duit yang banyak, si emak tentu saja setuju. Bahkan sebelum berangkat si emak akan memberikannya obat, khawatir kesehatan Ignacio terganggu saat menggondol duit yang banyak. Can you stay still, please? Saat para belalai sedang pergi, si emak mengajak untuk menghabisi Pako dan ayahnya saat kedua mafia itu mendapatkan duit. Ia pun sudah gak peduli meskipun rencana ini sangat beresiko. Waduh, Esther jelas bingung karena bagaimanapun juga ia sudah lopek berat kepada Pako. Kemudian si emak mengingatkan kembali bahwa yang ia lakukan ini semata-mata untuk membuat Esther bahagia di tempat yang lebih baik. Say or do, just... Mang Henrik mulai ketakutan setelah mendengar mereka akan berhadapan dengan orang yang membawa senjata. Tapi untungnya ia cuma dijadikan kang parkir saat Pako mendapatkan sekantong duit. Oh, you want to kill me, huh? Okay, go ahead. We can arrange a full shipment tomorrow. Si emak begitu penasaran sebanyak apa duit yang dibawa orang-orang ini. Lalu ketika si emak akan menghidangkan makanan beracun, Esther menemui Pako dan mengajaknya untuk segera kabur. Ajakan Esther tentu saja membuat Pako bingung, karena gak mungkin juga ia membawa anak orang tanpa persetujuan ayahnya. Tapi ketika Pako menolak, Esther langsung menggunakan jurus sentuh belalai. Esther, Run away together. not easy, Esther. Saat Pako masih saja menolak, Ignacio akan pamerin duit ke si emak sebelum mereka makan bareng. Akan tetapi Ignacio penasaran dengan gelagat Henrik yang malah pergi saat ia tanya mau bayaran berapa. What are you doing? What you got in that caja? Ignacio tidak menyangka Henrik punya harta simpanan seperti ini. Lalu ketika melihat sebuah jam tangan, ia kaget karena di barang mewah ini tertulis nama adik kandung Ignacio. No, where did you get this? Mommy, what? Si emak rupanya sudah tahu hubungan jadah antara Esther dan Pako berikut peraduk songkolan yang pernah mereka lakukan. Si emak pun kecewa capek-capek jadi psikopat untuk kebahagiaan Esther, malah mendapatkan balasan dari anaknya seperti ini. Okay. Dirasa anaknya sudah gak sefrekuensi lagi, si emak berniat untuk menghabisi para mafia itu sendirian. Mommy, please don't. Setelah mengurung Esther, si emak ditemui Ignacio yang ingin bertanya kenapa jam tangan adiknya bisa berada di tempat ini. Lalu ketika si emak malah bungkam, Ignacio curiga adiknya yang sudah seminggu menghilang itu sudah dirampok dan dihabisi oleh keluarga si emak. Que se oiga, Ignacio de la Torre. Esther? Pako langsung menyelamatkan Esther saat mengetahui pujaannya dikurung seperti ini. Lalu tanpa banyak basa-basi, Esther mengajak kembali Pako kabur dan segera menemui Ignacio. Listen, Esther, I already told you. ¿Cómo chingados se explica que su criado te... ¿Dónde está mi primo de... Saat Ignacio tewas di tangan si emak, Pako ternyata masih menolak jika harus membawa Esther pergi. Keadaan ini membuat Esther akhirnya menceritakan perbuatan ia dan ibunya selama ini terhadap para penyewa kabin. Termasuk kejadian yang menimpa si Dapin, Esther dengan watadosnya mengaku sebagai psikopat seperti halnya Pako yang hobi menghabisi orang. We don't make them suffer.
bullshit excuses. Paco tidak menyangka wanita sepolos Esther rela menjadi psikopat hanya untuk mendapatkan duit. Jadi boro-boro tertarik untuk membawa Esther. Yang ada Paco berniat untuk mengajak ayahnya segera pergi. The options, Esther. Paco. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Setelah Paco dan ayahnya tewas, seperti biasa Mang Hendrik menyembunyikan mobil mereka. Di saat itu pula, Esther masih belum terima akan perbuatan ibunya yang telah menghabisi cinta pertamanya. Sementara si emas sedang berterima kasih kepada Tuhannya karena selama ini karirnya bisa berjalan dengan lancar. Hari-hari Esther kini terasa tak lagi seperti biasanya. Tapi meskipun demikian, ia tetap menghidangkan sarapan kesukaan ibunya. I'm glad you like them. Mom? Esther mengajak ibunya pindahan mengingat duit mereka kini sudah sangat banyak. Tapi si emak masih saja menyebut duit mereka kurang dan menyuruh Esther untuk tetap melakukan kebiasaan mereka. Mendengar alasan aneh tersebut, Esther katanya akan bekerja di kota asalkan mereka bertaubat dari kebiasaan merampok orang. Sontak si emak pun marah karena jangankan ditinggal merantau, ditinggal keluar rumah saja ia sangat khawatir terhadap Esther. Terlebih ia gak mau nasib Esther seperti suaminya yang tewas di tangan para mafia. Maka dari itulah, si emak bangga telah banyak menghabisi para penyewa penginapan yang kebanyakan adalah orang-orang jahat. Dalam keadaan yang membingungkan, Esther menyuguhkan teh tarik kepada ibunya. Terlihat si emak pun begitu happy karena merasa Esther masih mau menemani masa tuanya. I love you. Meskipun tidak diperlihatkan, ternyata Esther telah menambahkan racun pada minuman ibunya. Karena ia sadar kelakuan ibunya selama ini semata-mata untuk mengurung Esther agar bisa terus menemani si emak. Esther heran kenapa tabungan ia dan ibunya masih sedikit. Hingga Esther pun curiga ibunya menyembunyikan duit yang banyak agar simpanan mereka selama ini terlihat masih sedikit. Jangankan untuk pindahan, duit segini banyak mah bisa untuk keliling dunia sampai kiamat. Esther pun akhirnya sadar alasan ibunya menyembunyikan uang sebanyak ini agar mereka terus bersama meskipun menjadi seorang psikopat. Hancurnya perasaan Esther bermula saat cinta pertamanya malah jadi korban kesadisan ibunya. Namun yang paling tidak bisa ia terima adalah perubahan sikap sang ibu akibat kehilangan suaminya. Karena seperti yang kita lihat, si emak menjadi overprotective terhadap Esther sampai-sampai mendidiknya menjadi seorang psikopat demi kebersamaan mereka. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.